Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang Kristiani, kita meyakini bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan menekuni panggilan Tuhan. Panggilan ini bukan melulu soal panggilan dalam pelayanan di gereja, melainkan juga menekuni panggilan di dalam kehidupan berkeluarga atau panggilan di tengah kehidupan masyarakat. Artinya kita meyakini secara khusus hidup kita ini sesuai dengan yang diharapkan Tuhan, atau setidaknya kita meyakini Tuhan menghendaki kita menjalani sebuah pekerjaan atau jalan hidup atau pelayanan yang saat ini sedang kita lakukan. Kalau pendeta atau menjadi penatua, gambarannya mungkin sudah jelas ya. Secara ringkas, pendeta dan penatua dipanggil oleh Tuhan melalui jemaatnya untuk melayani jemaat atau melayani umat, mendoakan mereka yang sakit, menolong umat yang dalam kekurangan atau membutuhkan kebutuhan hidup sehari-hari, menyemangati mereka yang berputus asa sehingga keluar dari keputusasaannya, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau di tengah keluarga? Ya, kita mungkin sulit membayangkan karena cenderung panggilan hidup itu sering kita asumsikan selalu panggilan yang terkait dengan pelayanan-pelayanan di gereja. Misalkan dalam keluarga ada seorang anak yang pulang dari luar negeri ke rumahnya dan meninggalkan pekerjaannya yang sudah baik, yang sudah mapan, karena dia punya satu keinginan ya, yang dia rasakan dalam hati, sebuah getaran ya. Ini bisa dibayangkan sebuah panggilan untuk pulang ke rumah, merawat kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Dia tidak punya saudara yang lainnya. Hari-harinya di rumah itu ia merawat orang tuanya, ya, memberi makan, menggantikan pakaian, memandikan, membawanya keluar untuk terkena sinar matahari, membawanya masuk lagi, kemudian menyuapinya lagi, ya, membawanya ke rumah sakit untuk kontrol, dan lain sebagainya. Lalu ia menghayati bahwa merawat orang tuanya ini adalah sebuah panggilan, sebuah keharusan, seperti jalan hidup yang kira-kira menurut keyakinannya itu dikehendaki Tuhan. Nah, inilah panggilan hidup dalam keluarga. Dan yang pasti semua panggilan yang kita jalani itu tidak mudah, saudara ya. Banyak tantangannya. Ya, bahkan juga kita bisa putus asa, bisa merasa bosan. Seperti anak yang pulang dan meninggalkan pekerjaannya itu, merawat orang tuanya, bisa-bisa hari-harinya membosankan, jenuh, dan ya mungkin juga mulai banyak hal-hal yang ia tidak mampu lakukan. Demikian juga kalau ada orang yang melayani di pelayanan masyarakat, misalnya melayani orang-orang yang terlantar. Ada juga yang melayani rumahnya dipakai untuk menampung orang yang dengan gangguan jiwa, atau memelihara mereka atau memberdayakan mereka yang tunawisma dan seterusnya. Bisa mendapatkan tantangan ya, bisa juga penolakan dari pihak-pihak tertentu. Nah, tetapi yang namanya panggilan ya, kita merasa bahwa ini harus kita kerjakan karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu semacam direstui oleh Tuhan. Lalu bagaimana kalau tantangan itu bertubi-tubi datang, akhirnya membuat kita sesak gitu ya, kayak tidak bisa atau tidak tahu lagi harus bagaimana. Dan bisa jadi kita ada dalam keadaan yang berputus asa, merasa sendirian, merasa apa yang kita lakukan itu percuma. Panggilan yang Tuhan rasakan kita itu dipanggil, jadi kayak aduh, udah deh ya, kayaknya tidak ada artinya atau sulit sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada PA kali ini kita akan belajar dari pengalaman Yeremia yang putus asa dan mempertanyakan kepada Tuhan tentang penderitaan yang ia alami. Yeremia merasa kesepian,
Yeremia merasa putus asa dan ada kemarahan dalam dirinya sebagai seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi ia merasa bahwa ia telah menjalankan apa yang Tuhan inginkan, tetapi ia menderita. Ya, tetapi ia ditolak, tetapi ia dikejar-kejar untuk diambil, ya, untuk dibuat menderita. Dan seolah-olah yaitu di semua apa yang ia kerjakan di tengah penolakan, seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Mari saudara, kita awali pemahaman Alkitab kita dengan pujian dari PKJ 248. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkaulah harapan
Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berilah kami kekuatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami semua disapa dengan firman-Mu, ditegur, disemangati, diberi inspirasi, supaya kami semakin tahu dan merasakan kehendak Tuhan yang harus kami jalani. Terima kasih Tuhan, kami berserah di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam PA hari ini adalah Ya Tuhan, ingat dan perhatikanlah aku. Ini seruan Yeremia yang mengalami pergumulan di tengah panggilan yang ia coba tekuni, dan yang pasti panggilan itu dari Tuhan. Mari kita membaca Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai 21. Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau karena tekanan tangan-Mu. Aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit pengantar tentang kitab Yeremia ini. Nabi Yeremia adalah seorang imam Israel yang hidup dan melayani di Yerusalem pada dekade akhir kerajaan selatan Yehuda. Allah mengutus Yeremia untuk memperingatkan bangsa Israel tentang konsekuensi buruk jika mereka melanggar perjanjian dengan Allah melalui penyembahan berhala dan ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Secara garis besar, bagian bacaan yang akan kita renungkan bersama ini mengandung dua hal, yaitu yang pertama keluhan Yeremia dan respon dari Allah. Sekarang kita masuk kepada keluhan Yeremia. Kita bisa membaca ayat 15 sampai 18, Saudara bisa perhatikan lagi.
Keluhan Yeremia ini bukan hanya di pasal 15, ada juga di pasal 12, dan di pasal 15 ini keluhan Yeremia secara singkat disampaikan dengan struktur yang demikian. Yang pertama, Yeremia mengungkapkan bahwa ia telah melakukan yang diperintahkan Tuhan dengan setia pada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-11. Dikatakan, "Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya." Sekali lagi dikatakan, "Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya." Kemudian ayat 11 ini diteguhkan kembali dalam ayat 15 yang kita baca tadi. "Engkau mengetahuinya ya Tuhan." Jadi apa yang dilakukan Yeremia sebaik-baiknya melayani Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Ini satu pernyataan iman Yeremia bahwa Tuhan Maha tahu melihat semuanya. Yeremia juga mengungkapkan pada ayat 16 bahwa ia senang dengan firman Tuhan, dan dikatakan demikian di ayat yang ke-16. "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman yang kau sampaikan itu adalah kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku." Jadi Yeremia menunjukkan kepada Tuhan tentang ia setia melakukan perintah Tuhan, dan ia sungguh setia mendengarkan dan menikmati firman Tuhan. Lalu struktur yang kedua, Yeremia menyampaikan keluhan-keluhan seolah Tuhan membiarkannya dalam penderitaan. Mengapa Tuhan mengkhianatinya? Padahal ia sudah setia untuk melakukan kehendak Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Di ayat yang ke-15, Yeremia melihat Tuhan diam saja saat orang-orang mengejarnya. Bahkan Tuhan dikatakan ia yang panjang sabar, tetapi panjang sabarnya Tuhan ini membuat Yeremia takut itu. Artinya begini saudara, mengapa Tuhan tidak segera menunjukkan tindakan dan menolong Yeremia? Karena musuhnya ini akan mengambilnya gitu, akan membuatnya menderita. Itu sebabnya karena Tuhan panjang sabar, dan kepanjang sabaran Tuhan ini membuat Yeremia merasa takut. Jadi ini seperti sindiran kepada Tuhan. "Oh, mungkin kau karena panjang sabar Tuhan, jadi lama-lama untuk menolong aku." Kira-kira seperti itu. Ya seperti orang bilang, "Ya oke lah ya, kamu tidak dapat membantu saya ya, sebab engkau kita bilang dia kaya, tapi kita sindir, sebab engkau sangat hati-hati dalam menggunakan hartamu ya." Padahal itu sindiran gitu. Kita mau ngomong pelit gitu ya, kira-kira ya. Nah ini juga Yeremia berkata begitu. "Oh, engkau lama-lama ya tidak mengambil aku dikejar-kejar. Ya, aku seperti dibiarkan, justru diambil orang-orang jahat, orang-orang lalim." Mungkin karena Tuhan itu panjang sabar ya, di ayat yang ke-15. Yeremia juga dicela oleh orang-orang lalim, orang-orang jahat. Yeremia menanggung penderitaan yang tak berkesudahan dan mengalami luka yang tak tersembuhkan. Di ayat 18 kita bisa baca, saya baca untuk saudara. "Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan." Dan di akhir keluhannya, Yeremia menutup keluhannya itu dengan mempersalahkan Tuhan, dan bahkan mengatakan Tuhan telah mengkhianati dan meninggalkan Yeremia. Saya bacakan di ayat 18 yang terakhir. "Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai." Ya, sungguh
Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Ini adalah satu ungkapan Yeremia kepada Tuhan bahwa Tuhan mengkhianatinya dan meninggalkan Yeremia seperti sungai yang curang dan air yang tidak dapat dipercaya. Kita membayangkan betapa tegangnya situasi antara Yeremia dan Tuhan. Jadi Yeremia sudah begitu taat melakukan apa yang menjadi tugas panggilan dari Tuhan, dan ia juga setia dengan firman Tuhan, bahkan menikmati firman-Nya sebagai kegirangan. Tapi saat ia menderita karena panggilannya, saat ia dikejar-kejar oleh orang jahat karena panggilannya, saat ia mau diambil oleh orang jahat untuk dibuatnya menderita dan dibuat luka yang atau sulit disembuhkan, seperti Tuhan diam saja. Yeremia mengatakan, Tuhan seperti sungai yang curang, air yang tidak dapat dipercaya. Tuhan seperti mengkhianati dan meninggalkan Yeremia. Lalu apa jawaban Tuhan kepada Yeremia, saudara? Dalam ayat 19 sampai 21, jawaban Tuhan ada 2. Kembali pada Tuhan, Yeremia diminta bertobat. Dan yang kedua, Tuhan akan terus melindungi sekalipun orang jahat menyerang Yeremia. Jadi Yeremia dipanggil untuk bertobat oleh Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan akan terus melindungi sekalipun orang-orang jahat menyerangnya. Seperti apa maksudnya ya? Di ayat yang ke-19 kita baca, di sana ada tulisan, karena itu beginilah jawaban Tuhan, di ayat yang ke-19. Jika engkau mau kembali, yang disebut bertobat, aku akan mengembalikan kau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Dan kemudian di ayat 20 dan 21, janji Tuhan bahwa Yeremia sekalipun diperangi oleh penentangnya, tetapi Yeremia tidak akan terkalahkan. Tuhan akan melepaskan Yeremia dari tangan orang-orang lalim. Di ayat yang ke-20, pengulangan dari perkataan Tuhan saat panggilan Yeremia di Yeremia 1 ayat 18 dan 19. Artinya Allah mengingatkan janjinya kepada Yeremia. Kita baca di ayat 19, 20, 21 ya, di bagian respon Tuhan. Dikatakan demikian. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Janji Tuhan kepada Yeremia, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang lalim. Nah, di Yeremia 1 ayat 18-19 itu kutipan yang terakhir itu dari situ gitu ya. Jadi seolah-olah Yeremia diingatkan bahwa sejak awal panggilannya Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah mengkhianati, ya, tidak pernah seperti yang diungkapkan Yeremia, meninggalkan Yeremia seperti sungai yang curang dan air yang tidak dapat dipercaya. Kita lihat Yeremia pasal 1 ayat 18 dan 19. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini.
menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, dikatakan seperti itu di ayat yang ke-20 dikutip ya. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu. Itu seperti tadi, kota yang berkubu di ayat 18 pasal 1 itu tadi. Dan mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Di sini juga sama di Yeremia pasal 1 tadi ayat 19, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Jadi Tuhan mengingatkan kembali kepada Yeremia di saat Yeremia baru dipanggil. Tuhan telah berjanji, sekalipun orang yang lalim yang istilahnya menentang engkau, ya, karena Yeremia ini diutus Tuhan untuk menyampaikan berita semacam penghukuman kepada Israel karena mereka menentang Allah dengan penyembahan berhala dan ketidakadilan. Pasti bangsa ini, imam-imamnya, pemimpinnya pasti akan melawan Yeremia. Yeremia ditegaskan oleh Tuhan, jangan takut, sekalipun mereka memerangi engkau, engkau tidak akan kalah. Pendek kata, saudara, Allah mau mengatakan begini kepada Yeremia, berhentilah mengeluh. Kembalilah pada peranmu yang mula-mula ketika dipanggil oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Allah untuk menyatakan kebenaran kepada umat Israel. Jadi berhentilah mengeluh karena penderitaanmu. Bertobatlah, artinya kembalilah pada peran yang sudah kamu iyakan ya, di awal kepada Tuhan, bahwa engkau mau menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan atau menyatakan kebenaran bagi umat. Ambil peran itu, bertobatlah. Kalau kamu kembali ke peranmu sebagai penyambung lidah Allah itu, maka aku akan menunjukkan kepadamu kesetiaan yang telah kukatakan saat aku memanggil engkau. Walaupun mereka memerangi engkau, engkau tidak akan terkalahkan. Sebab Tuhan menyertai Yeremia. Dan itu janji Tuhan. Ya, kamu tidak akan apa-apa, baik-baik saja. Sekalipun kamu menderita, tetaplah menjadi penyambung lidah Allah. Kamu tidak akan kalah. Ya, penderitaan memang bisa saja kamu alami, tetapi kamu tidak akan kalah dan Tuhan akan melepaskan engkau. Itu respon Tuhan kepada Yeremia. Bagaimana saudara-saudara? Pernah kita merasa kesepian? Pernah kita merasa apa yang kita lakukan, kita jalani menjadi percuma, menjadi sukar? Apalagi dalam kehidupan yang kita hayati sebagai jalan panggilan Tuhan untuk kita lewati. Ya mungkin saudara seperti saya juga sebagai seorang pelayan Tuhan, pendeta, penatua, atau saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga di keluarga ya, atau pelayan di tengah-tengah masyarakat yang memperjuangkan sesuatu untuk sesama, ditolak, ditentang, ada persoalan, kita pusing ya, kita merasa lelah gitu ya, menghadapi serangan-serangan dan penganiayaan, segala macam pertentangan ya, penolakan, lelah gitu. Dan kita udah berdoa kepada Tuhan untuk dibela, tapi kita merasa kok Tuhan tidak menunjukkan pembelaan kepada kita. Dan Tuhan merespon hal yang sama. Bertobatlah. Tekuni saja
apa yang sudah kamu pilih dan selama ini kamu jalani. Misalkan kalau saya sebagai pendeta, ya tekuni tugas kependetaan itu. Bertobat. Jangan kamu beranjak dari tugas kehidupanmu pelayanan sebagai pendeta, beranjak pada meratapi nasib. Ya. Kok susah ya, menderita, ada tantangan, ini kan meratapi nasib. Nah, Tuhan berkata, berbaliklah kepadaku, bertobat. Ya, kembali kepada siapa kamu? Kamu adalah pelayanku. Tinggalkan meratapi nasib ini. Gitu kira-kira ya. Begitu juga bukan hanya sekedar pendeta, seorang ayah ya, kepala keluarga. Saya pernah mendengar curhat ya, seorang bapak yang berkata kepada saya tuh udah gak sanggup jadi seorang ayah gitu ya. Kerjaan gak punya gitu, atau belum punya lagi ya. Kemudian gak bisa memenuhi kebutuhan hidup gitu. Kemudian juga saya sepertinya ya menjadi seorang yang lemah di hadapan istri saya, anak saya. Dia putus asa. Nah, mungkin firman Tuhan ini juga bisa mengingatkan, hai ayah, hiduplah sebagai seorang ayah. Panggilanmu itu, jangan meratapi nasibmu. Ayo terus berusaha mencari pekerjaan, itu harus ya. Terus, jangan menyerah. Ayo, tetaplah jadi seorang ayah bagi anakmu. Tetaplah menjadi seorang suami bagi istrimu. Ayo, tekuni itu semua. Jangan menyerah ya dan meratapi hidup. Ya, kita mungkin bisa berteriak seperti Yeremia, ya Tuhan, ingat dan perhatikan aku. Tuhan berkata, yo pasti, jangan ratapi nasibmu ya, keadaanmu sekarang. Tapi terus berusaha, lakukan sesuatu yang baik. Terus tekuni panggilanmu, percaya padaku. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan. Engkau menderita, yes. Siapa yang tidak menderita menjalani sesuatu? Engkau mengalami penolakan, yes. Engkau akan diperangi, yes. Engkau akan mungkin dilukai oleh lawan-lawanmu, yes. Tetapi Tuhan berkata, tetapi engkau tidak akan terkalahkan. Saat engkau menekuni panggilanmu dan percaya Tuhan menyertai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kiranya firman Tuhan dari pemahaman Alkitab ini menguatkan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah membimbing kami dalam pemahaman Alkitab hari ini. Biarlah kami menekuni panggilan kami yang kami hayati. Tuhan sudah tempatkan kami di suatu tempat, di satu keluarga, di suatu pelayanan, di suatu hal yang perlu kami perjuangkan. Kiranya kami dapat menekuninya dan percaya Tuhan membela dan menolong kami. Jangan biarkan kami terlalu lama meratapi nasib seolah-olah kami tidak memiliki Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melewati semuanya. Berilah hikmat untuk menekuni pelayanan kami. Kami percaya, sekalipun kami ditolak, menghadapi tantangan, dibuat menderita, tetapi kami percaya kami tidak akan kalah, sebab Engkau yang melepaskan kami. Berkati setiap keluarga, setiap orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berjuang untuk sesuatu, kiranya tidak berakhir dalam keputusasaan, tetapi terus bangkit dan setia menekuni semua panggilan dan pekerjaan dan pelayanan yang saat ini sedang ditekuni. Kami juga berdoa untuk mereka yang berjuang demi kemanusiaan, kiranya Tuhan tolong dan pimpin mereka. Kami serahkan hidup bersama kami Tuhan,
Biarlah semakin mampu membangun kebersamaan yang saling memberi pertumbuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami. Biarlah selalu damai di situasi politik menjelang pemilu ini. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami berserah kepadamu. Dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi saudara. Tuhan memberkati. Semangat dan bahagia.